kenalin nama saya Indah Tilawati dengan NIM 05091288227063 dari program studi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah Sistem Produksi Tanaman Pangan. Baiklah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu tanaman pangan dan apa itu pangan. Tanaman pangan dan pangan merupakan dua konsep yang terkait erat tetapi memiliki esensi yang berbeda. Tanaman pangan adalah tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan bahan pangan seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Contoh dari tanaman pangan antara lain padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar, serta kentang. Sedangkan pangan merupakan bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi. Pangan dapat berasal dari tanaman, hewan, atau sumber lainnya. Contoh pangan antara lain seperti biji-bijian itu termasuk pada padi, jagung, kedelai. Sedangkan umbi-umbian itu termasuk pada kentang dan ubi jalar. Sayuran itu pada tanaman pangan itu seperti wortel, buncis, kacang panjang. Buah-buahan itu apel, pisang, mangga. Sedangkan daging itu sapi, ayam, serta ikan. Dan juga ada susu dan produk susu. Hubungan antara tanaman pangan dan pangan, yaitu tanaman pangan merupakan sumber utama pangan bagi manusia. Tanaman pangan diolah menjadi bahan pangan yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu, tanaman pangan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia. Baiklah, langsung saja ke penjelasan tanaman pangan. Saya mengambil contoh tanaman jagung. Baik, saya akan menjelaskan sejarah jagung terlebih dahulu. Jagung atau yang disebut dengan Zea mays adalah salah satu tanaman pangan yang paling penting di dunia. Jagung merupakan sumber karbohidrat yang utama bagi banyak masyarakat, terutama di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Selain sebagai sumber pangan, jagung juga digunakan sebagai bahan baku industri, pakan ternak, serta bioenergi. Jagung telah dibudidayakan selama ribuan tahun dengan bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa jagung telah dibudidayakan di Meksiko sejak 7.000 tahun yang lalu. Jagung kemudian menyebar ke seluruh Amerika dan akhirnya ke seluruh dunia. Jagung merupakan tanaman semusim yang dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dan iklim. Jagung memiliki beberapa karakteristik yang unik, antara lain berikut karakteristik pada tanaman jagung. Yang pertama itu ada batang. Batang pada tanaman jagung itu tegak lurus dan kuat. Tinggi pada tanaman jagung itu kalau nggak salah itu 3 meter. Yang kedua itu ada daun. Daun jagung juga memiliki daun yang panjang dan sempit dengan warna hijau yang khas. Yang ketiga itu ada bunga. Jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan itu terletak di atas, sedangkan bunga betina itu terletak di bawah. Pada tanaman jagung, bunga itu terletak di pisah pada tanaman jagung itu sendiri untuk letaknya itu. Yang keempat itu ada buah. Jagung memiliki buah yang berbentuk bulir dengan ukuran yang dapat bervariasi tergantung pada varietasnya. Dari karakteristik jagung juga banyak loh manfaatnya. Pada tanaman jagung sendiri, manfaatnya yaitu yang pertama sebagai sumber pangan. Jadi pada sumber pangan, manfaatnya jagung merupakan sumber karbohidrat yang utama bagi banyak masyarakat. Jadi sebagai sumber pangan, jagung itu banyak manfaatnya untuk masyarakat. Yang kedua itu ada pakan ternak. Jagung sendiri tidak hanya untuk kita makhluk hidup, tetapi juga sebagai hewan atau untuk bahkan makan ternak. Jagung digunakan sebagai bahan ternak, terutama pada ayam dan sapi. Yang ketiga itu ada bioenergi. Jagung digunakan sebagai bahan baku bioenergi seperti etanol dan biodiesel. Itu saja manfaat dari tanaman jagung.
manfaat dari tanaman jagung. Selanjutnya itu ada budaya tanaman jagung. Tanaman jagung sendiri dapat dibudidayakan dengan berbagai cara. Yang pertama itu dengan cara pemilihan varietas. Pilih varietas jagung yang sesuai dengan iklim dan tanah di daerah Anda. Seperti kita yang tahu, tanaman jagung ini dapat kita tanam dengan melihat kondisi iklim cuaca kita di sekitaran yang mau kita tanam, agar tanaman jagung itu dapat tumbuh dengan baik dan berkembang dengan luas. Yang kedua itu ada penanaman. Tanaman jagung pada musim yang tepat dengan jarak tanam yang sesuai. Dengan menanam tanaman jagung, kita harus mengetahui dulu jarak tanam yang tepat untuk tanaman jagung, serta pada musim apa untuk tanaman jagung itu sendiri, agar tanaman jagung itu dapat tumbuh dengan maksimal. Yang ketiga itu pemupukan. Berikan pupuk yang sesuai untuk meningkatkan hasil panen. Agar tanaman jagung itu tumbuh dan tidak terserang hama, sebaiknya kita terlebih dahulu untuk mengasih pupuk pada tanaman jagung itu sendiri. Pupuk yang pertama itu kita siapkan pupuk kandang terlebih dahulu. Setelah kita tanam beberapa minggu, baru kita kasih dengan pupuk NPK. Selanjutnya itu pengendalian hama dan penyakit. Lakukan pengendalian hama dan penyakit untuk meningkatkan hasil panen. Pengendalian hama ini kita bisa membuat racun seperti pembuatan pada herbisida kayak dari mimba, daun mimba, atau dari bawang putih yang kita haluskan dan bisa kita semprotkan pada tanaman jagung itu sendiri untuk mengusir hama dan penyakit pada tanaman jagung. Itulah tadi penjelasan dari budaya tanaman jagung. Selanjutnya itu kita tutup dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya jelaskan, jagung atau zeames merupakan tanaman pangan yang sangat penting di dunia. Jagung memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai sumber pangan, bahan baku industri, pakan ternak, dan bioenergi. Dengan budaya yang tepat, jagung dapat menjadi sumber pendapatan yang baik bagi petani serta masyarakat yang ingin bertanam jagung. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tanaman pangan dengan contoh tanaman jagung. Apabila kurang jelas atau gimana, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bye. Terima kasih